tidak lagi berjalan. Contohnya misalnya anak sedang sehat ya. Kira-kira ibu diberikan pilihan jeruk asli dengan marimas rasa jeruk, pilih yang mana ibu? Jeruk asli, karena ibu sehat ya. Begitu sedang sakit sekarang diganti. Ini ada minuman jahe sama paramek, pilih yang mana kira-kira? Paramek. Logika kan? Ya. Orang tidak lagi menganggap bahwa jahe itu adalah obat. Orang tidak mau lagi madu itu adalah obat. Orang tidak mau herbal itu adalah obat. Justru bahkan ada orang yang takut minum herbal, katanya mengendap pada organ. Ya. Sementara kalau kita minum obat saomjo malah tidak takut karena resep dokter kan begitu. Ya. Ada orang yang seorang dokter perempuan di Bekasi, 7 tahun ibunya sakit tentang pembengkakan jantung dan jantungnya tidak rapat. 7 tahun dia berobat pakai obat medis spesialis jantung, padahal dia adalah seorang dokter anaknya ya. Tetapi 7 tahun berobat, naik tangga 2 lantai, lantainya rumahnya ada 2 lantai itu kan, tidak kuat. Sehingga ibu tadi itu hanya muter-muter di bawah saja, jalan dikit ngos-ngosan, jadi ngos hentikannya. Itu masih rutin kontrol obat jantung. Ya. Hanya dia agak sedikit gimana, ini kok tidak sembuh-sembuh ibu saya seorang dokter, ibu saya sakit, saya bawa ke spesialis tidak sembuh-sembuh. Ketemu dengan Bimek nih, ya hanya berobat minumnya 3 kali, dalam minumnya ada 3 hari saja. Minumkan pagi malam, hari ketiga si ibu bisa coba naik tangga, turun lagi, naik tangga lagi, turun lagi, gitu kan. Tujuannya si ibu minta ditemukan dengan saya, mana formulatornya itu kan. Ya 7 tahun dia berobat, tidak pernah melakukan bisa naik tangga. Ini 3 hari menjalani Bimex, dia sudah bisa naik turun tangga. Apa komentar tadi? Saya tidak lagi peduli omongan spesialis jantung. Mana yang bisa menyehatkan ibu saya akan pakai. Artinya mas sekalian, sekarang ada dikotomi bahwasannya herbal ini sudah dijelek-jelekan, ya tradisional sedang dijelek-jelekan dan sebagainya. Kita sekarang dipedikan dengan adanya perusahaan ini dinaungi perusahaan besar, namanya lah PTBS, maka kita sekarang adalah PD sekalian. Nah, kenapa kita kemudian memberi nama Bimex? Tadi ada bapak menanyakan apakah ini obat gini-ginian gitu kan? Katanya Bimex. Jadi ini adalah kalau band bahasanya marketan paling gampang, Bimex itu band maksimum gitu ya. Apanya maksimum? Dari segi staminanya juga, dari segi kesehatannya juga, dari organnya juga kan ya. Kenapa sekalian? Fungsi daripada Bimex di sini ya, itu mempunyai yang namanya 4 peranan sekalian. Ada 4 fungsi Bimex kalau diminumkan ya. Yang pertama adalah dia mampu membuat kesan rileks. Salah satu penyebab penyakit itu adalah stres, tidak bisa tidur malam berkualitas. Dengan minumkan Bimex ya, insya Allah begitu minumkan ya, mau tidur malam minum, nempel bantal ya, tidak sampai menunggu 10 menit sudah 14 gitu kan. Tidak ada ngimpi, tidak ada mimpi ayam, masih dengar suara, tidak ada. 12 bangun tidurnya langsung fresh kan ya. Kenapa? Tidurnya berkualitas. Ya. Saya bisa tidur yang sering bangun, ini bukan tidur ya. Yang kedua, Bimex ini mempunyai manfaat lagi adalah rilis. Albumnya dirilis, artinya bu? Ya pakai? Rilis siapa namanya? Rilis pak juga. Rilis itu dikeluarkan. Iya. Dirilis ulang berarti dikeluarkan ulang. Mampu membuat kencing yang berkualitas, BAB berkualitas, gagal ginjal bisa bebas berdarah lagi, orang yang namanya kolesterol tinggi bisa normal, ya asam urat tinggi bisa normal karena ada proses rilis. Yang ketiga adalah regenerasi. Yang keempat adalah refungsi. Ya. Jadi kita mempunyai harapan besar. Sebagaimana dengan Rasulullah pernah suatu ketika makan bersama, makan jamaah 4 orang berkumpul berputar dalam satu sebuah majelis itu ya, ngobrol. Begitu nampaknya datang, begitu ada makan datang, ada lauk itu kan, 1 orang berdiri. Saya tidak makan itu, saya lebih mundur itu. Kenapa kamu mundur daripada majelis makanan ini? Saya kalau makan begituan sakit. Berarti dia punya alergi dari makanan tadi. Nah, apa perintah Nabi?
kamu obatin penyakitmu sampai kau bisa menghalalkan makanan halal kamu. Berbeda dengan tidak suka. Tapi kalau dia alergi, saya ingin makan itu, tapi saya alergi, maka obat penyakit kamu sampai bisa makan yang kamu haramkan tadi. Kalau tidak suka beda lagi, saya tidak suka beda aja. Ya, kenapa? Nabi makan diberikan surban dok, tahu dok ya? Tahu lah? Belum tahu. Dok. Kadal pada pasir, ya, kayak macam biawak bentuknya, tapi bukan pemakan daging, pemakan rumput. Di sana dimakan, ya. Sop dok di Malaysia 250.000 satu mangkoknya. Katanya buat begini katanya. Nah, Nabi nggak makan, tetapi ada sahabat yang makan, Nabi membiarkan. Ya, berarti halal dimakan karena makanannya bukan makanan hewan, bukan makan daging seperti predator biawak ya. Makanannya rumput-rumputan gitu. Bentuknya seperti kadal. Herbivora. Coba nanti lihat dog, ya. Tapi itu adalah kadal pada pasir. Nah, itu nggak suka Nabi, tapi boleh dimakan boleh. Ada yang nggak suka dengan apa boleh. Nah, sehingga sekalian yang namanya sakit itu adalah diregenerasi sampai berfungsi kembali. Orang tidak makan gula karena diabetes, silahkan diobatin sampai bisa makan gula lagi. Orang diet makan nasi karena diabetes, bisa makan nasi lagi. Orang darah tinggi, kolesterol, stroke, tidak boleh makan kambing, bisa makan kambing lagi. Itu adalah pengobatan sekalian. Nah, kenapa Bimek ini bisa bekerja dengan 4 tahapan di sini? Ini adalah dasar formulasi pembuatan Bimex. Ya, ini jenengan modal gambar seperti ini bisa ngisi kedokteran. Kenapa saya ngisi kedokteran dengan gambar ini? Siap gambarnya, Bu? Siap ya? Ya, manusia itu diciptakan Allah SWT dari 2 unsur, yaitu adalah unsur panas dan dingin. Ya, makanya dalam pengobatan timur dikenal yang namanya Re dan Ra. Ya, Re itu adalah bulan, Ra itu adalah matahari, panas dan dingin. Kemudian ada namanya siang dan malam. Ada juga pengobatan Cina namanya Yin dan Yang. Yin apa Yin? Yin dingin. Kalau Yang panas. Yang kan? Ya. Panas dingin. Jangan panas dingin. Ya. Kemudian alat tubuh kita diciptakan Allah itu yang ada yang bersifat kering dan yang basah. Ya. Perpaduan antara unsur panas dengan sifat kering namanya unsur api, panas dengan basah namanya unsur angin. Basah dengan dingin, jelas ya, basah dingin apa, Bu? Air, basah dan dingin. Kalau dingin dengan kering? Tanah. Nah, ini merupakan penyusun tubuh manusia. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya manusia terbentuk dari saripati tanah dalam telur sang ibu. Jadi ibu itu mengandung ya dari telur-telur yang dikandungnya itu sekalian terbuat daripada saripati tanah. Kemudian saripati tanah tadi itu bertemu dengan setetes air mani, ya namanya air. Air ketemu tanah, bentuk-bentuk gitu. Dari tangan, dari kuping, hidung dan sebagainya. Nah, kemudian sekalian 3 kali 40 hari Allah tiupkan itu. Tiup apa tiup? Angin. Ya. Setelah 9 bulan 10 hari bayi dilahirkan, bayi pasti akan menangis. Kalau bayi tak nangis berarti bayinya tak sehat. Ya. Kenapa bayi menangis? Pernah tanya bayi, Bu? Kok nangis apa boleh? Ya, karena selama di kandungan bayi itu tidak pernah bernafas. Ya, paru-parunya belum pernah dipakai. Kenapa? Masih kerendam air ketuban. Aneh bernafas gelagapan Ibu, tidak pernah bernafas. Ya, baik tidak pernah bernafas. Begitu nanti dikeluarkan, air ketubannya dihilangkan, itu kan keluar langsung ketemunya udara. Dia dipaksakan paru-parunya mengembang kempis, nangis itu. Bayi yang nangisnya kenceng, bayinya sehat, paru-parunya besar. Tapi kalau bayinya wah bengek bayi gitu kan. Makanya seorang yang melahirkan bayi itu atau bidan itu hanya adalah memastikan bayi itu naiknya kencang. Ya, dalam waktu itu bayi kok naiknya kencang itu harus diteko atau diapain supaya kencang ya. Salah satu daripada bayi tidak bisa menangis adalah karena kemungkinan kesedak air ketuban.
banyu ketubannya entek lain-lain sekalian kan ya. Pengennya nafas, ada sisa ketuban yang sisa diminum sama dia, masuk dalam paru-parunya ya. Ini sekalian. Sehingga disinilah kemudian pada saat dia mulai bernafas, menghirup oksigen, dalam reaksi kimia terjadi oksidasi. Tubuhnya mulai menghangat, mulai panas. Jadilah unsur tubuh kita bisa menjadi sehat apabila ada unsur tanahnya, ada unsur airnya, ada unsur anginnya, dan ada unsur apinya. Paham ya? Bisa nggak? Mungkin ketemu dokter, terangnya mana tadi gue? Sanggup ya? Nah di sini sekalian kemudian dibagi organ tubuh manusia itu dibagi. Yang pertama adalah untuk organ api dimulai dari atas ibu. Paling atas adalah otak, nomor paling bawah lagi jantung, bawahnya lagi paru-paru. Ketiga organ ini kalau bekerja menghasilkan panas dalam tubuh kita. Jantung menghasilkan panas tubuh, otak menghasilkan panas kepala, paru-paru menghasilkan panas otot. Ya. Nih. Kemudian organ angin. Sing masuk angin apa nih? Nah, ibu kalau masuk angin yang mana ibu pegang? Perut. Dada ya kupingku masuk angin. Pasti perutku masuk angin gitu. Kenapa kembung masuk angin ya? Organ angin itu adalah lambung. Ya, pankreas. Usus halus. Liver. Yang berhubungan dengan makanan awal kali masuk. Ya, setelah diproses, jadilah yang namanya yang ketiga, unsur air. Itu adalah tentang buang air kecil. Setelah diproses menjadikan buang air kecil atau kencing ya. Organnya apa? Ginjal dan salurannya. Kemudian buang air besar. Organnya apa? Usus besar. Ya. Kemudian ya tubuh kita dikatakan sehat apabila bungkusnya bagus sekali ya. Apabila kulit, bibir, rambut, kuku, ya, itu bagus. Ditambah lagi organ kewanitaan. Ya, yang menentukan tentang kulit, bibir, rambut, kuku dan wanita ini sehat adalah masalah organ darah merah dan darah putih. Makanya kalau ada orang jerawatan itu dikatakan darah apa? Wong wudu Darah kotor. Darah kotor. Gitu gitu. Ya, jadi darahnya yang kotor mempengaruhi pada kulit, bibir, rambut dan kuku dan masalah wanita termasuk menstruasi tadi sekalian. Nah sekarang sekalian di dalam BMEC ini bagaimana satu produk BMEC ini bisa memberikan nutrisi ke seluruh organ tubuh kita. Rata-rata kalau kita beli obat herbal kita tanyakan ini buat penyakit apa gitu ya. Hanya oh ini untuk diabetes, oh ini untuk asam urat, oh ini rematik, oh ini masuk angin. Kenapa sekalian? Karena tidak komprehensif, kandungannya tidak diatur dengan semua nutrisinya di dalam dimasukkan dalam satu produk. Nah sekarang kita lihat sekalian, apa nutrisi organ api? Organ api membutuhkan herbal yang mempunyai sifat panas atau pedas, kemudian mempunyai aromatik yang menyenangkan. Pernah dapat materi ini? Belum. Dengan kalau sakit kepala ibu, pengennya menghirup apa ibu? Pilek, sesak nafas, menghirup apa? Bakso. Masuk bakso dihirup. Kenapa bu? Pedas ya, minimal minyak kayu putih mumet sirai, lega gitu. Sesak nafas, hidung buntu, sedot, minyak kayu putih kan gitu kan. Dia mempunyai sifat panas atau pedas. Kemudian mempunyai aromatik. Aromatik yang bagaimana? Yang sedatif, yang menyenangkan, yang menenangkan. Karena tidak semuanya yang aromatik menenangkan. Contohnya aroma kelek, wah mata gak support gitu ya. Aroma kaos kaki, oh tambah apa kan begitu. Jadi tidak semuanya aromatik bisa jadi obat sakit kepala kan gitu ya. Jadi yang dibutuhkan adalah yang bersifat panas,
mempunyai aromatik yang khas, yang sedatif, menenangkan sekalian. Nah, di dalam Bimek ini kita tambahkan herbal yang bisa memberikan efek sifat panas ini adalah habatus sauda. Pernah buka habatus sauda nih? Sudah. Aromanya khas nih. Nggih. Pedas betul? Pedes. Ya, itu sekalian. Ada lagi yang namanya cabai Jawa. Iya, cabai Jawa. Bukan cabai Lombok, betul ya. Cabai Jawa itu kering, ya pedesnya nyengat aromanya itu kan ya, cabai Jawa. Ada lagi yang sering kutemui, Abu? Ikut indi. Merica. Iya. Ya, di Bimek tidak ada indi ya, tapi adalah merica. Ya berat panas betul? Nggih. Pedas betul? Ya. Insya Allah itu ya untuk obat sakit kepala. Makanya kalau misalnya ada sedang flu pilek, bukan sabunnya dibanyakin, tapi mericanya dibanyakin. Nggih. Ya, nek pedas paling memeleng kok 3 titik untungan kayak gitu. Jadi mericanya dibanyakin sekali ya. Nah, yang berikutnya adalah Angin. organ yang dibutuhkan, nutrisi yang dibutuhkan organ angin. Ya. Jadi kalau dalam militer, bahasanya dulu tentara, itu dia mengatakan gak ono tentaranya nanggone alas yuk kerian, opo masuk angin kerian. Ya, tentara itu dibekali dengan rangsum. Kalau sedang masuk angin, dia membuat minuman kopi dengan garam. Kopi rasanya apa? Pahit. Garam rasanya apa? Asin. Nah, pencampuran antara pahit dan asin itu bisa mengobati masalah gangguan angin. Saya ada komunitas orang sakit diabetes bisa sembuh, gula darahnya turun secara reguler, ya, secara pelan-pelan gitu kan, secara teratur sekali ya. Apa ngopi pahit, kopi tanpa gula. Cara minumnya gimana? Diseruput, jangan ditelan, kelamutin, putar-putar gitu kan. Nah, dengan konsumsi kopi pahit ini, gula darahnya akan turun, memaniskan kopi. Hanya kopinya masuk terbakar sekalian, jadi sukrosa. Glukosa jadi sukrosa, glukosa jadi gula. Gitu. Setiap pagi sore ya ada komunitas ngobrol ngopi pahit, gula darahnya turun. Tidak perlu minum obat, ya, karena gula darah termasuk penyakit pankreas. Itu sekalian, ya. Orang sakit mah, Nabi pernah mengajarkan oleh Ali bin Abi Thalib, sahabat yang sering sakit mah, karena memang malas makan yang namanya Ali, ya. Maka kalau kamu makan, jilat garam, menjilat garam, ya. Di pinggir makanan biasanya ada garam di piringnya Rasulullah untuk menjilat garam sebelum makan, untuk mengeluarkan sendawa. Nah, setelah keluar baru bisa makan. Angin itu bisa dikeluarkan dengan pahit dan asin sekali. Ya. Nah, dalam Bimek ini kita berikan herbal yang punya sifat pahit sambil itu. Pahit betul? Pahit. Sambiloto ini dalam sebuah kamus herbal tradisional termasuk disebut sebagai empedu bumi. Ya. Tingkat kepahitannya tidak ada yang menggantikan ya. Dalam hitungan sama-sama beratnya paling pahit adalah sambiloto. Nanti ini cipi daunnya segar. Sudah. Luar binasa, Pak. Ya. Kemudian ya, asinnya dari mana? Kita berikan yang namanya gamat. Ya, hewan laut rasanya asin ya. Tripang. Ya, tripang. Timun terong laut ya, katakan. Tripang. Ini adalah pahit dan asin. Kemudian herbal yang bisa untuk buang air kecil dan buang air besar. Ya, disebut sebagai sifat herbal diuretik. Memancing kencing. Kalau diminumkan bisa mudah kencing, bisa memecahkan batu ginjal, bisa membersihkan saluran kencing, bisa mengobati penyakit prostat. Nomor sekalian perwaceng. Perwaceng kalau jenengan lihat di googling ya, manfaatnya adalah peluru kencing. Kemudian sekalian ya, untuk buang air besar bersifat pelawas. Jadi kalau meminumkan ini BAB-nya lemes, betul, jangan kaku, maka sampai keluar pasirnya sekali ya. Ini adalah bisa menghindarkan BAB-nya keras. Maka kita menggunakan daun sendok. Daun Sendok. Ya, mungkin nih buatan lawas dia tambahin daun centong. Ya, herbal ada namanya daun sendok, ya.
Ya, daun sendok itu ada di Khasanah Herbal, namanya daun sendok. Nama latinnya nih sekalian. Kemudian ya, untuk mendapatkan kulit yang baik, wanitaan yang lancar, bibir yang cantik, rambut tidak rontok, tidak berketombe, ya. Dan biasanya di sini banyak kita temui orang-orang yang glowing bahasanya itu kan ya. Orang-orang Sunda. Ibu rata-rata orang Sunda kan glowing gitu ya. Kenapa Putih, orang Sunda itu suka ngemil daun? Ya. Namanya Sunda, suka ngemil daun. Kita kan gambarnya gedang goreng. Kalau salah kemudian daun sekalian. Nah, daun itu mempunyai sifat rasa sepet. Rata-rata mereka lalapannya daun mentah, ya. Kemudian dicocolin dengan Sambal. sambal itu sifatnya asam, sifat bukan rasa ya. Ya, jadi kalau mencampurkan makanan sepet dengan asam, insya Allah akan mendapatkan kualitas tanah yang baik. Orang Solo, Jawa Tengah biasa meminumkan kunyit asam. Kunyit rasanya sepet, asam. Jawa rasanya asam gitu. Diminumkan, maka orang itu tidak pernah korengan, tidak pernah gudikan, tidak pernah panuan gitu kali. Ya, makanya kalau ada panuan gosokin kunyit aja, sudah sembuh sebenarnya. Perih, Ya. Pak. Ya, Perih, Pak. perih sebentar, biasanya agak perih lagi ya. Ini sekalian kunyit asam. Nah, di dalam herba bimek ini sudah kita berikan yang bersifat sepet, pasak bumi. Kalau Malaysia katakan tongkat ali, bukan tongkatnya ali biar betul, bukan. Ali itu tunggal, satu. Jadi kalau jenengan lihat tongkat ali atau pasak bumi, pohonnya itu akarnya tunggal satu bawah, nggak ada cabang-cabangnya. Ya. Wow, jadi panjangnya akarnya itu 1,5 kali daripada panjang pohonnya. Nah, yang diambil adalah pohon yang sudah berumur 6-8 tahun. Jadi ketinggiannya sudah di 10 meter, ya. Berarti nanti akar panjangnya akarnya panjang dan kurang lebih 15 meter, begitu 1,5 kalinya. Ngambilnya adalah pakai doser dulu. Pohonnya ditebang, kemudian dipukul supaya akar kecil-kecilnya pada patah. Kalau dipukul baru dijepit, tarik panjang. Ini adalah pasak bumi. Makanya Kalimantan itu, pernah Kalimantan tuh? Ada Pulau Seritan. Kalimantan itu ya daratan Indonesia yang paling luas. Ya, paling luas. Kalau dibanding Papua, Papuanya Papua Barat aja ya. Nah, Kalimantan segitu luasnya, tidak ada gunung berapi. Pernah enter berita gunung api tinggi, pernah di Kalimantan Barat? Enggak ada. Ini Sumatera Jawa, wah gunungnya jajar-jajaran, meledas-meledos gitu kan ya. Di sana tidak ada gunung berapi. Tapi Kalimantan itu tidak pernah gerak. Katanya kan kalau gunung paku bumi gitu. Nah, Kalimantan tidak ada gunung berapinya, tidak gerak-gerak karena ada pasak bumi. Ya, pasak bumi ini banyak ada di Kalimantan. Jadi jenengan kalau ditopol oleh pasti ada pengrajin pasak bumi. Ya, Murah, Pak. akarnya dibuat untuk gelas-gelasan gitu kan ya, buat koka, kayak gitu. Ada juga untuk obat herbal. Ya, nah ini sekalian. 1.000 satu. Ya, kandungan-kandungan bimek di sini sudah kita masukkan untuk nutrisi organ api, untuk nutrisi organ angin, untuk nutrisi organ air, dan nutrisi organ tanah. Di sini. Jadi jenengan kalau pada kondisi yang sehat, rutin minum bimek sebelum tidur malam, minumkan bimek, maka pada saat tidur malam itu sekalian, nanti otaknya dinutrisi, lambungnya dinutrisi, ya BAB-nya besok juga lancar. Ya, kemudian pastikan insya Allah tidak mengalami namanya gangguan-gangguan kulit, panu, kudis, kadas, radang, gatal jamur, korengan, ya, boleh. Ini tidak ada insya Allah. Utun, Pak. Utun. Gitu bisa ibu. Nah, jadi dengan adanya meminumkan rutin sebelum tidur malam, insya Allah nih berbagai macam gangguan-gangguan organ akan mulai memperbaiki sendiri. Ada fungsi regenerasi. Ya. Ini adalah manfaat daripada mengkonsumsikan bimek. Nah, kemudian sekalian, bagaimana bimek ini bisa menjadikan herbal yang bisa mendiagnosa penyakit? Gak usah menggunakan tenaga dokter, pakai tenaga herbal, bisa nggak sekalian? Nah, ada namanya ngicipin bimek. Nah, sekalian.
Ya, kenapa? Bimek tadi itu mempunyai berbagai macam rasa, maka nanti orang yang sakit itu akan mempunyai dominan rasa masing-masing. Yang sakit kepala, ngincipin bimek itu rasanya pedes. Yang masuk angin, ngincipin bimek rasanya pahit kok, ternyata pedes. Orang yang susah kencing, rasanya manis. Orang yang kulitnya rusak, ketombean, stres, itu rasanya asam. Ya. Makanya kan ada orang yang sakit, itu kok panganan kabeh tawa. Semua makanan kok pahit. Semua rasanya adalah asin, gitu kan? Ya. Ini adalah efek daripada hormon tubuh kita. Pada saat yang sakit akan memunculkan rasa-rasa tertentu aja yang bisa dirasakan. Nah, bimek ini normalnya semua rasa muncul. Tetapi ada orang sakit, nah kok aku loro ya, coba ngincipi. Oh ternyata kecut. Oh ternyata pahit betul. Ya ditulis. Ya jenengan misalnya saya sakit apa ya, jenengan tanyakan pada kapsul bimek. Ya. Ini coba dibuka nih. Nih jenengan normal semua rasa muncul, biji-biji dicocok pakai tangan. Oh saum, saum ayo gitu. Ya. Putar. Ini sekalian. Ya. Nah, kemudian bagaimana bimek ini kalau digunakan untuk menterapi pasien supaya tepat pada sasarannya dengan cepat? Saya berikan keilmuan yang tidak saya berikan di mana-mana. Hanya yang ikut pelatihan saja dapat. Jadi ada namanya metode pengkonsumsian bimek, ya, sesuai dengan keluhan penyakit yang dirasakan, supaya obat itu bekerja tepat dengan sasaran dalam waktu yang sangat singkat. Penyakit Anda langsung bisa hilang keluhan sakitnya. Ya. Jadi nggak perlu muter-muter yang lama-lama itu kan ya. Ini sekalian. Yang pertama, apabila Anda mengalami gangguan keluhan organ api. Ayo dites. Tadi organ api nomor organ mau Bu? Otak, jantung, paru-paru. Otak, jantung, paru-paru. Contohnya sakitnya nopo? Pusing. Terus? Berdeg, sesak nafas, jantung berdebar-debar. Nah, kalau ada kita keluhan organ api kita bermasalah, ini ada namanya reseptor. Jenengan ada TV? Ben iso nangkap sinyal sinyalnya pakai apa Pak? Antena itu dalam mekanikanya disebut sebagai reseptor, penerima. Nah, organ api ini penerima organnya itu ada pada langit-langit mulut. Namanya reseptor. Metode jitu mengobatin gangguan-gangguan organ api, pusing yang berkepanjangan, pilek, flu, sesak nafas, jantung gledek, berdebar-debar. Niku dengan cara dipuyel. Metode pertama namanya puyel. Buka kapsulnya, letakkan di mulut, ya. Kemudian diemut Pak. Mau dikelamut-kelamutin, dimut menang ya boleh. Tempelkan pada langit-langit mulut. Tempelkan saja. Plek. Oh, nanti reseptornya akan menerima sinyal. Oh, enten cabai jawanya, ada apa saudaranya. Itu sudah cepat. Dalam tempo kurang 2 menit sakit kepalanya sudah mulai ringan. Setelah 2 menit dimut, baru telan, baru minum air putih. Udah air putih biasa, air putih hangat. Loro untune, gitu ya. Pilek, batuk, insya Allah cepat dalam waktu yang sangat singkat. Ini sekalian. Ya, nanti untuk loro sakit kepala obatnya secepat dengan bimek boleh. Ya, paling sing bisa nandingi obat-obatan kimia sintetis. Hati-hati loh Bu, minum obat kimia sintetis bisa dipikul. Ya, setelah minum Panadol jadi lupa tuh gitu. Hati-hati Bu ya. Ya, ini adalah masalah organ api menggunakan metode puyel, dibuka kapsulnya di mulut. Yang kedua, organ angin. Reseptornya ada di lambung. Nah, ini reseptornya Pak. Maka bagaimana cara mengkonsumsikan bimek ini? Langsung sampai ke lambung. Metode kedua disebut sebagai sirup. Nek sirup niku kental apa? Cair.
Sirup niku kental nek pon ecer berarti pon wedang namanya. Sirup dikenteli Bu. Nah, caranya bagaimana? Mas, ada gelas. Oh iya. Ya, jadi kalau ada gangguan kembung, ya tak doyan makan, pinginnya muntah, mual, ada gangguan hepatitis, ada gangguan diabetes, maka cara pengobatan dengan menggunakan metode sirup. Caranya bagaimana? 1 atau 2 kapsul jenengan buka, tambahkan 3 sampai 5 sendok makan air. Goyang-goyang mau 5 sendok makan di sedikit banget nih. Air dulu, Pak. Boleh. Air dulu boleh, kapsul boleh. Digoyang-goyang mawon, telan. Insya Allah dalam 2 menit yang mual tak doyan makan jadi lapar pengen makan. Yang masalahnya langsung keluar anginnya, gitu kan ya. Bahkan sekalian ya, ada yang testimoni masuk di sebuah candi di Jawa Timur sana, Candi Pawon ya. Itu masuk kesurupan karena sedang menstruasi. Kesurupan. Itu telepon saya, Pak, saudara saya perempuan ini kesurupan di Candi Pawon, gimana gitu kan ya. Nah, itu kalau nggak masalah api ya masalah angin itu kan ya, karena nggak ada air langsung buka bimek dimasukkan ke mulutnya gitu kan. Itu langsung jenis pahit asem pahit langsung sembuh seketika itu kan. Jadi orang kesurupan nggak usah dirugikan. Bimek yang kapsul buyar, gitu kan. Jinnya nggak doyan pahit. Kenapa sekalian? Jin itu adalah angin. Yuwas fi sudur. Ya. Siapa yang mau saya hari ini? Yang waswisu. Ada bisikan-bisikan dan jelas, minumkan sirup bimek. Nah, mau Pak? Ada yang hijau. Siap. Testimoni. Bismillah. Air putihnya disiapkan. Nanti kalau selanjutnya. Ini adalah kalau anak-anak mungkin taruh di sendok, disuapkan di sendok, suapkan. Insya Allah masalah angin bisa Tunggu cepat 2 menit. Simpat sih. Yang ketiga sekalian adalah organ air. Apabila kencing tidak lancar, anyang-anyangan masalah kencing, masalah BAB-nya kok diare, BAB-nya kok kenapa jenenge mencret, susah buang besar, BAB-nya 1 hari baru sekali, belum 2 kali, atau BAB berulang-ulang kali, setiap kali makan BAB gitu kan ya. Minumkan Bimek ini metode kapsul. Ya. Jadi jenengan kalau misalnya mau mendapatkan BAB yang rutin, silakan konsumsikan BAB Bimek ini sebelum tidur malam berbentuk kapsul. Insya Allah Pak, minum tip 6 hari atau 7 hari sudah ada pola BAB yang mulai normal. Ya. Tidak habis makan langsung pengen BAB ya. Nah, dosisnya berapa? Itu adalah disesuaikan dengan berat badan. Ya, 50 kilo 1 kapsul. Di atas 50 kilo 2 kapsul. Di atas 100 kilo 3 kapsul. Sesuai dengan amal dan perbuatannya. 50 kilo 1 kapsul. Di atas 50 kilo sampai di bawah 100 ya. Ya 1, 2, 1, 2 gitu lah. Sampai 1 saja. Oh, 2 kapsul. Itu air ya. Ya, yang terakhir sekalian, kalau ada gangguan masalah tanah. Niki alhamdulillah sekalian yang keempat ini adalah gangguan tanah. Ada yang mengalami gangguan ketombe beras, ya. Kalau mana regeli ketombenya. Ada ibu-ibu yang rambutnya kuat, ngeten nggih, disisir protol yang protol sisirnya. Saking ditarik-tarik malah orang lurus malah protol sisirnya. Kan ada sekali. Nah, ini karena saking kuat ya sekalian ya. Ada anak SMA jerawatan pakai sabun anti akne jerawatan ya. Kita menggunakan yang namanya metode tanah. Namanya adalah reseptornya ada pada darah. Loh kok ada dulu ini? Yang Setiap anak ada. Pak. Yang dari sawah. Oh. Asalnya ada yang campat, ada yang Khusus Iya, petani. iya. Khusus petani ya. Reseptornya ada di darah. Saya pengalaman di Pasuruan itu kan. Asal di sana kok mesinnya sepi, tidak ada yang asalan. Saya ada asal itu pede banget gitu.
Intinya nggak ada sing sholat gitu kan. Saya sholat sendiri, keluar itu dilihatin orang. Salah saya apa? Ternyata sana adanya jam setengah 5. Saya jam 3 aja malah dipisu itu ini. Nah, darah ini mengkonsumsikan Bimeknya tidak boleh dengan ampasnya. Bagaimana mengkonsumsi Bimek tidak menggunakan ampas? Metodenya namanya infusi. Ya, 1 atau 2 kapsul itu direndam air 1 gelas semalaman. Oke, jadi mau tidur buka kapsul Bimek 1-2 kapsul, kasih air putih dingin biasa, dibuka. Nanti kasih air putih biasa 1 gelas, ditutup. Besok paginya sudah mengendap, minumkan airnya tanpa ampas. Rendaman kapsul Bimek. Ya. Alhamdulillah minum 3 hari mulai ambles gitu ya, namanya jerawat. Nah nanti ampasnya boleh buat maskeran sudah wajah boleh tambah. Jadi kalau Disaring gitu. udah sudah disaring kan mengendap Pak, tinggal diiling, jangan diaduk lagi Bu ya, diaduk pada ngedep mulai ya. Sudah mengendap tinggal dipisahkan saja ampasnya. Nah ampasnya itu nanti bisa ditambah dengan terigu, bandul, Mual Pak. mual-mual, ya Mas Sarojit. Beda akan keluar. Beda akan keluar. Iya. Ya, masalahnya. Berarti memang sering ada gangguan angin, ya, sering ada gangguan angin, pundak sering sakit, ya, sering pagel gitu kan ya. Beda akan keluar. Enak cine iki. Iya. Nah, ini sekalian infus. Ya, untuk masalah menstruasi tidak lancar, belum punya keturunan, ada kista, ada miom, ya, rambut ketombean, rambut ruwet. Ini ada ibu yang rambutnya ruwet minum 7 hari, sisiran langsung jatuh di sininya Bu. Jatuh gitu kan ya. Rambut samstik gitu kan. Betul-betul licin, betul. Jadi dia langsung muncul pelembab alami daripada rambut. Ini favorit ibu-ibu minum yang infus ini. Masya Allah kan ya. Kemudian ampasnya Bu, ada anak-anak yang punya benjolan besar di leher, paginya minum infus, setelah direndam semalam, ampasnya ditambah dengan terigu, ditempelkan pada kebakanya. Nanti setelah kering paling 1 jam dibersihkan. Itu 3 hari kempes, ya, 3 hari kempes, 2 hari kempes sekalian ya. Kanker di Medan minumkan infus Bimek ini tiap pagi kalian 3 minggu, kanker pagelnya keluar dari pecah keluar 3 mata kankernya, hitam-hitam sebelah kelereng, keluar hitam-hitam. Lukanya cepat menutup, kemudian cepat sembuh. 1 bulan menutup rapat. Ya, alhamdulillah banyak testimoni. Tapi saya sarankan untuk ibu-ibu yang baru ikut Bimek pertama kali begini ya, yang diobatin yang sakit ringan-ringan dulu. Puskesmas ya, pusing keselir masuk angin gitu. Nek wes gagal jantung, gagal ginjal, stadium 4 kanker dan sebagainya, ceritakan ke saya bantu ya. Jadi boleh diobati tapi dengan konsultasi lebih dahulu. Ini sekalian infus. Ya. Bimek untuk yang tanah bisa nggak buat keramas? Oh keramas, maksudnya nggak perlu ya, nggak perlu ya. Jadi insya Allah ini ketombe akan bisa hilang dalam 3-4 hari, bahkan mungkin seminggu dan semakin baik kualitas tanahnya ini ya. Anak-anak yang mempunyai menstruasi tidak lancar minumkan Bimek infus. Lalu bagaimana? Kemarin ada yang konsultasi orang Bandung. Wah ini saya menstruasinya sakit sekali ini ya. Masa harus nunggu infus malaman? Gimana supaya segera dilepan ya namanya ya. Orang-orang dilepan. Gimana dilepan supaya segera terobati dan sebagainya sekalian. Nah ada yang cara kedua infus cepat namanya. Infus cepat ini diseduh dengan air panas itu. Ya, tapi bukan direbus. Kalau direbus vitaminnya rusak. Airnya panas mendidih boleh atau panas dispenser boleh. Atau kapsul buka di gelas, tuangkan air panas, aduk sebentar, ya. Kemudian boleh cepat dinginnya dengan dilet. Atau dibiarkan secara alami, dingin alami, segera dipisahkan. Paling air 1 gelas ya, setengah jam pun dingin ya. Nah itu nanti setelah dingin minumkan ya. Meskipun dengan air panas hanya 60% kandungannya yang bisa diambil,
tapi bisa cepat untuk menolong. Nah, nanti malamnya bikin yang infus semalaman. Kalau yang semalaman pakai air dingin saja, tidak usah pakai air panas. Ya, karena kalau air panas ada sebagian yang rusak. Ya, sekali. Contoh lagi, orang yang kena gagal ginjal. Gagal ginjal tidak boleh menelan Bimex secara langsung. Ada kandungan kalium, akan menggumpalkan darah, semakin sesak nafas. Nah, cara untuk orang meminumkan gagal ginjal, pas gagal ginjal, Bimex ini diinfus cepat. Nah, caranya memang akan hilangkan sebagian kandungan herbalnya, namanya kalium, dihilangkan ini. Jadi kalau orang gagal ginjal, 3 kapsul Bimex ini dibuka dalam 1 gelas, air panasnya harus mendidih. Tuangkan 1 gelas air panas mendidih, ya. Kemudian tidak boleh ditutup, biarkan menguap, nanti kaliumnya akan hilang. Nah, setelah dingin maksimal, dingin sekali, dipisahkan ampasnya, tambahkan madu. Ya, 1 gelas air Bimex tadi itu, 3 kapsul tadi ya, itu diminumkan seseruput seharian, pagi sampai sore. Ya, jadi tidak langsung dihabiskan. Ya, masya Allah, ini kemarin yang di Sumatera Utara, orang yang gagal ginjal yang hanya bisa kencing di pagi hari, cuci darahnya seminggu 2 kali, setelah minumkan Bimex dengan metode infus cepat ya, 3 minggu siangnya sudah bisa kencing 2-3 kali. Sudah bisa kencing, kalau sudah bisa kencing bisa minum, bisa kencing bisa minum ya. Harapannya dalam 3 bulan sudah kencingnya lancar, tidak lagi cuci darah. Kita sedang menunggu bulan berikutnya lagi, semoga bisa bebas cuci darah sekalian. Ini adalah tentang bagaimana metode meminumkan Bimex. Bagaimana kalau saya nggak sabar nek ngombe kudu kapsul rasanya boleh, ya. Saya hanya memberikan sebuah metode jalan cepat. Nek beten dibuka, beten disirup, beten diinfus, itu kerjanya nanti muter-muter dulu, Bu. Coba bayangkan, ya, ngobatin penyakit organ tanah, diminum kapsul, kan masih ada ampasnya tuh. Harus diolah di lambung dulu, diolah di usus sampai ketemu inti tanahnya baru dikirimin ke tanah. Agak lama prosesnya. Nah, tapi kalau dengan adanya metode ini, insya Allah lebih cepat. Selentol. Ya, sakit tepakus pun Bimex ping-pingdo kok orang wafat, karena sekalian masuknya ke lambung dulu, muter-muter dulu, baru naik ke kepala, kelamaan, langsung tempel di kepala itu kan ya. Pagi mana? Iya. Ini kemarin testimoni banyak pada pasien COVID. Ya, karena di sana ada saluran pernafasan itu dengan dipuyat sehari minum 3 kali, pagi, siang, sore minum yang puyat itu. Malamnya minum yang kapsul supaya tidur malamnya berkualitas. 3 hari semuanya dikatakan negatif. Cepat sekali ya. Ya, alhamdulillah dengan adanya Bimex. Jadi kita nggak perlu takut dengan adanya virus dan sebagainya. Asal tubuh kita, imun kita kuat, maka penyakit tidak akan lama dalam tubuh kita. Ya, ini sekalian. Jadi tentang adanya Bimex ini artinya adalah back maksimum, Pak. Ya, jadi bukan untuk yang gini-gini toh. Bapak itu bisa minum, anak-anak bisa minum. Ini sekali lagi sekalian ya, sedikit info ibu-ibu hamil sekarang ini tidak diberikan sebuah wawasan tentang adanya bahaya toks. Toxoplasma, rubella, CMV, herpes, penyakit virus yang di dalam rahim ibu ini. Kalau ibu ini hamil, bayinya terancam dengan adanya kecacatan. Ada bayi yang lahirnya dalam kondisi jantung di luar. Ada orang yang bayi tangannya hanya 1, kakinya cuma 1. Ada yang matanya tinggal 1. Ada yang hidungnya habis, tidak ada hidungnya. Ada yang tempurung kepalanya hilang. Itu adalah efek daripada rubella, CMV, ya, toxo dan herpes tadi sekalian. Di Palembang bayi baru lahir, mukanya nenek-nenek, keriput semuanya sekalian, ya, CMV, ya, virus yang bikin bayi tadi kelihatan tua sekalian. Begitu nanti besar, semakin muda malah begitu. Ya, ada yang mulanya udah rambutnya ubahan, ada CMV, ya. Nah, supaya terhindar sekalian, saya menyarankan, ya, Bimex ini sangat direkomendasikan untuk pasien yang sedang hamil, untuk ibu-ibu yang sedang hamil, akan menghindari daripada autis pada anak, kecacatan pada otak anak, tulang yang lengkap, organ yang komplit, ya, dengan adanya meminumkan Bimex. Dengan cara sekalian, ibu hamil nih, bumil ya,
kandungan 0 sampai 3 bulan. Ini fase pembentukan otak. Ini letak daripada bayi tadi itu kena autis, idiot, Down syndrome dan sebagainya adalah di sini nih. Banyak ibu-ibu yang pengen anaknya pintar malah makan ikan di usia 0 sampai 3 bulan, betul kan? Katanya mengandung DHA dan EPA, tapi yang dimakan ikan-ikan pinggir pantai. Ikannya kecil-kecil. Nah, tidak boleh. Karena ikan di bawah pinggir pantai itu banyak mengandung merkuri, logam berat dan sebagainya sekalian. Kalau ibu hamil mau makan ikan, ikannya yang besar-besar, cakalang, salmon, tenggiri, yang ikan-ikan laut dalam. Insya Allah tidak dekat dengan pantai. Ya, tapi kalau dimakan malah kerang, parang ibu. Jadi makan piting gitu kan yang dekat-dekat pantai bahaya untuk ibu hamil. Nah, ini disarankan minumkan Bimax 1 kapsul, diminumkan pagi dan malam sebelum tidur dan bangun tidur. Usia 4 sampai 6 bulan, fase pembentukan tulang termasuk kerangka nih. Supaya tulangnya kuat ya, terutama tulang belakangnya kuat sekalian, maka meminumkan 2 kapsul pagi dan malam. Masuk kandungan 7 bulan sampai lahir dan menyusui ya. Itu Imam Asy-Syafi'i menyampaikan bayi yang masuk kandungan di 7 bulan itu siap-siap ada yang dilahirkan, karena ada bayi 7 bulan nih. Maka supaya terhindar dari penyakit kuning, Imam Asy-Syafi'i menyarankan adalah minumkan habatus sauda untuk ibu yang sedang hamil masuk kandungan 7 bulan ya. Ini sekalian, ini adalah fase pembentukan imunitas. Maka meminumkan Bimax-nya 2 kapsul pagi dan malam, ditambah habatus sauda. Bisa misalnya itu habatus sauda 2 kapsul sebelum tidur ya, tambahkan pada saat yang Bimax sebelum tidur. Kalau produk BTBS habatus sauda ada di Herbs Pro ya. Kalau itu punya produk saudaranya boleh sampai nanti lahir, sampai menyusui ya. Ini kalau ibu sudah sejak hamil awal minumkan Bimax, nanti insya Allah lahir sekalian, bayi itu langsung bisa berangkat. Apa namanya? Ngesat ya. Kepala udah bisa diangkat angkat gini. Bimax. Gitu. Ya karena tulang belakangnya kuat sekali ya. Jadi bayi kalau ibu-ibunya rajin minum Bimax, begitu lahir tengkoropkan Pak. Bayi tengkorop, dia langsung bisa ngangkat kepala begini. Bahkan bisa ngesot ya. Terhindar daripada anak susah jalan, terhindar daripada anak jalannya lambat, terhindar daripada telat bicara. Insya Allah dengan adanya rajin meminumkan Bimax sejak lahir. Jadi nutrisi bayi itu bukan setelah lahir, terlambat. Ya, orang ketahuan Down syndrome, idiot ataupun autis setelah usianya menginjak 4 tahun. Oh, ternyata bocah kok angel mikirin, telah pikir dan jadi susah. Karena sekarang pembentukannya sudah salah. Ya, ini dikampanyekan ini. Ibu bidan-bidan diberikan sebuah pengarahan, hindarkan bahaya TOX pada ibu hamil. Toxoplasma, rubella, CMV, herpes. Saya mengajar ini di APID, dosen-dosen bidan itu saya ajarkan tentang bahaya TOX pada ibu hamil. Karena bidan hanya diajarkan tentang bagaimana menyelamatkan kandungan ibu saja. CMV, herpes. Herpes itu lahir sudah penuh dengan koreng. CMV itu kayak macam penuaan sel ya. Rubella ini bayi lahir dengan kecacatan, tangannya cuma 1, kepalanya nggak ada tempurung ya. Ada bayi lahirnya bentuknya normal, ternyata nggak ada saluran mulut ke lambung, dikasih minum ASI muntah terus keluar karena nggak ada salurannya sekali. Ada bayi yang jantungnya di luar tubuh. Ini bahkan sampai di Jakarta itu ada orang yang dibalik semuanya Pak, lambung di kanan, liver di kiri, ya, jantung di sebelah kanan, usus buntu di sebelah
kiri bukan sebelah kanan, kebalik semuanya. Itu adalah ulah rubila. Untungnya mau sehat. Ya, rasa isengnya rubila. Ini sekali yang saya sampaikan ya, dengan adanya BMX di sini, apapun jenengan terapi pakai obat atau apapun ya, silahkan kemudian resepkan dengan meminumkan BMX. Nah, bagaimana nanti cara pemberian resepnya BMX-nya, apakah dijual encer ataupun dijual per botol? Mas Sidik yang punya pengalaman ya dari segi menterapi dan terapis juga. Ya, bagaimana BMX tadi kalau diecer di Sumatera Barat ada klinik yang tiap harinya bisa jualan BMX 200 kapsul, hitungannya kapsul, bukan botol. Kenapa sekalian? Setiap pasien dikasih biaya tarif ya 25.000 sampai 50.000. BMX-nya di encerin. Per kapsulnya 5.000 sekali dengan misalnya kalau bisa minum kan 3 kali 2 berarti berapa? Ya 6 kapsul itu kan diberikan 2 hari atau 3 hari tinggal dihitung kali-kali 5.000. Ya, alhamdulillah dia sekian banyak pasien dikasih ngecer-ngecer sehari bisa jualan 200 kapsul BMX. Tak bisa rasanya. Jadi tidak harus beli yang satu botol. Nanti kalau ada, loh aku ini diabetes ngombe motor dino yang kurang gitu kan, pengennya tak botol dapat diskon. Nah nanti gimana ceritanya bisa disampaikan pada Mas Sidik tentang bagaimana jualan BMX-nya. Yang jelas sekarang kemana-mana sekalian, Bapak Ibu bawa BMX. Kemudian setiap kali bertamu ke rumah orang mintanya air putih. Saya disuguhi air putih saja. Tidak usah teh atau kopi. Begitu air putihnya keluar, BMX-nya dikeluarkan di atas meja. Ditanya nggak kira-kira? Opo kui? Nah kalau udah tanya opo kui, kasih yang namanya brosur. Iki selalu BMX maksimal. Begitu. Ada cerita sendiri setelah kita keluar. Tidak usah cerita BMX adalah api air nggak usah ya. Anda tinggal pamerkan saja. Aku baru BMX, luar biasa harganya. Kok bisa? Kasih brosur. Kalau Anda belum bisa cerita, kasih brosur. Ya, selanjutnya akan saya serahkan pada Mas Sidik tentang adanya pengalaman beliau di lapangan dan mungkin produk lain akan diresmikan oleh Mas Sidik. Dan saya mungkin sekian. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang ditanyakan? Saya tidak tanya, saya cuma mau tanya terkait dengan keluhan saya. Ya. Saya itu kalau minum kan es tegar, itu jarak 1 minggu pasti keluar panu. Satu minggu pasti keluar panu. Iya. Itu apa mungkin ada lagi. Ya jadi air tegar itu mengandung mineral Pak. Ya. Panu itu adalah karena kegagalan mineral yang dikeluarkan. Begitu Bapak diblojokin banyak mineral yang tidak terpakai akan muncul ke permukaan, namanya panu tadi. Jadi proses pengeluaran mineralnya tidak lancar. Bapak termasuk orang yang kurang lancar dalam mengeluarkan keringat. Keringatnya keluar cuma air doang, mineralnya tidak ada sekarang dengannya. Ini nanti ada bisa dengan meminumkan masalah kulit gitu. Bapak coba biasakan minum yang namanya infus BMX. Setiap pagi perut kosong minum yang namanya rendaman BMX tadi. Ya. Kemudian masalah yang BAB tidak lancar tadi itu atau sering BAB, sebelum tidur minumkan BMX kapsul. Ya, insya Allah begitu. Ada lagi? Ya Bu. Kalau misalnya kolesterol tinggi sampai bengkak, perut bengkak lagi bengkak. Iya. Kadang sebelah sini bengkak. Oh iya. Itu dikasih obat apa enggak empat. Tapi kalau dikasih albumin 1, kayak ibu segini, besoknya pipisnya lancar bisa. Oke. Maksudnya apa yang ada di dalam albumin? Apakah sama-sama BMX apa? Oke. Maksud Albumin. saya albumin itu kimia apa herbal? Ya. Albumin itu zat yang bisa dikeluarkan secara alami. Ya. Ada kandungan alami albumin, yaitu bisa didapatkan dari putih telur. Ya. Kemudian bisa didapatkan dengan berpuasa. Orang kalau berpuasa albuminnya tinggi. Ikan yang banyak albuminnya itu adalah ikan-ikan yang berpuasa. Pernah lihat ikan puasa, Pak? Oh, belum. Ikan lele. Lele itu kalau sedang ngapung di air, dikasih makan tidak mau makan, dia sedang membaca maghrib. Jadi yang ngapung itu adalah ikan yang terluka. Lele kalau terluka, ngobatin lukanya itu adalah dengan berpuasa. Nanti dia akan mengeluarkan lendir. Sayangnya lendir lele tadi malah digoreng, dibakar, hilang manfaatnya. Jadi kalau masak lele itu dipepes, ya atau dimasak apa? Kuah apa? Kuah. Ya. Basmol ini loh. Bakso? Dibotok.
Oh makhluk, santan anu tuh. Asam manis, asam manis. Asam manis pokoknya tidak digoreng, ya. Maka kandungan itu akan bagus. Nah kalau yang paling gampang adalah putih telur. Ya putih telur adalah kandungan albumin. Nah kemudian tentang adanya sakit diabetes ini, oh kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi. Ya itu berarti kandungan daripada lemaknya sudah menutup liver, namanya fatty liver sampai bengkak seluruh tubuhnya gitu. Iya. Albumin itu diproduksi oleh livernya seseorang, semua orang produksi liver, produksi albumin. Ya semakin dia jarang berpuasa, produksi albumin semakin turun. Semakin dia tidak ada jeda makan pagi, siang, terus tadi ya makan pagi, duha, siang, asar, maghrib, malam, tengah malam makan lagi. Ya, ini akan menjadikan efek albuminnya drop, albumin. Salah satu solusinya adalah puasa sunnah, Senin, Kamis, banyak minum air putih. Fokusnya pada makan besar pagi, siang, malam. Kolesterol itu racun dalam darah. Berarti obatnya pakai apa? Tanah. Darah. Metodenya apa? Infus. Metodenya infus. Pagi minum infus, ya. Karena ada liver kebungkus lemak, siangnya minum sirup, malamnya minum kapsul, begitu. Pagi infus, siang sirup, malam kapsul. Sebelum makan. Iya, betul. Sebelum makan. Ya. Itu Bu, insyaallah. Ya. Ada lagi? Nanti kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan masalah penyakit bisa hubungi Mas Sidik, bisa hubungi saya ya via SMS apa namanya? WhatsApp. Ya. Oke. Jangan via telepon. Kalau telepon tidak bisa di-record. Kalau saya mau konsultasi itu ditutup, sopo gitu mau gitu kan. Tapi kalau jenengan pakai WhatsApp, pakai ketikan begitu bisa direkam. Pertanyaan yang kemarin masih ada, kemarin masih ada, begitu. Ya. Kemudian diagnosanya, kalau misalnya saya minta diagnosa, ya, biasanya saya minta untuk difotokan lidah dan telapak tangan. Di foto terpisah lidah, foto sendiri, telapak tangan, sendiri. Jangan sampai malah foto bareng. Ya, gitu. Tak saya sakit tahu. Terpisah. Ada juga yang dari Jepang ya, naik kapal pesiar itu mau konsultasi. Dia itu foto di depan kapal pesiar itu dari jarak jauh. Pak saya sakit apa? Yobo. Jarak jauh di foto dikirimkan, Pak saya sakit apa? Yobo itu kan. Tahunya saya bisa mentau penyakit enggak. Ya, bahasa tubuh, lidah, foto zoom. Lidahnya saja, jangan mukanya, lidahnya, ya, telapak tangannya. Insya Allah kita menghindarkan dari fitnah. Tidak usah difoto wajahnya, lidahnya saja dengan telapak tangannya. Ceritakan keluhannya, sudah diperiksa medis apa, gitu kan. Insya Allah nanti bisa kita berikan jawabannya. Mas Sidik bisa, saya bisa, ya. Jadi saya pikir cukup sekian karena terbatas waktu. Saya kembalikan kepada Mas Sidik, ya, untuk melanjutkan pembahasan materi berikutnya. Dari saya sekian, selamat.